Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Silakan dikondisikan duduknya, fokus lihat ke depan ya. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alfi sama Mari. Keterangannya apa? Alfi izin. Baik, agar lebih semangat di siang hari ini kita lihat terlebih dahulu. SMK PGRI. Siap. SMK PGRI. Yes. SMK PGRI. Luar biasa. Silakan kainnya untuk mengkondisikan berdoa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa menuntut ilmu itu wajib ya atas setiap muslim, terutama bagi seorang muslim menuntut ilmu agama ya. Dan alhamdulillah sekarang kita akan belajar agama. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, dulu itu wajib atas setiap muslim. Maka gapailah ilmu tersebut ya, kalian harus rajin belajar dan beribadah tentunya. Tadi pada sholat subuh di rumah alhamdulillah ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang beriman kepada malaikat ya, dalilnya. Kemudian hukumnya kemarin apa? Beriman kepada malaikat itu fardu ain ya, kewajiban atas setiap muslim. Jadi kalau ada orang yang tidak mengimani adanya malaikat, tidak mengimani apa-apa yang Allah sampaikan, Rasulullah sampaikan tentang malaikat, maka tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Di sini sudah Bapak ini kan ya, Bapak tampilkan itu tujuan pembelajaran kita, itu dengan tanpa bimbingan kalian bisa menjelaskan tugas-tugas malaikat, kemudian menerangkan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan sehari-hari, kemudian mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian menunjukkan contoh perilaku beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Garis besar pentingnya kita mengiman ini diharapkan dengan mempelajari tugas malaikat dan perilaku yang bisa kita teladani dari malaikat ya, sifat-sifat malaikat itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kalian saat ini juga. Di antaranya ada teliti ya, kemudian bertanggung jawab, disiplin. Nah itu diharapkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kegiatan pembelajaran kita secara garis besar kita akan diskusi nanti ya. Kita akan diskusi, Bapak akan buat kelompok, buat 3 kelompok. Dari 3 kelompok tersebut nanti akan Bapak tugaskan ya, mencatat nama malaikat beserta tugasnya serta contoh perilaku yang bisa kita teladani dari sifat malaikat tersebut. Kemudian dipresentasikan ke depan. Karena ini cukup banyak, jadi mungkin 3-4 orang saja melalui laptop juga di sini, nanti dimasukkan di sini filenya ya, lewat ini. Kemudian ada 1 orang yang mengoperasikan dan 3 temannya di sini mempresentasikan gitu ya. Kemudian teman yang lain dari kelompok yang lain menanggapi, apakah itu dengan bertanya atau menambahkan seperti itu, atau mungkin menyanggah boleh. Karena ini kita namanya sedang berdiskusi ya, diskusi kelompok. Artinya sekarang Bapak akan cek kemampuan awal, disiapkan HP-nya. Nanti ini sebagai pengetahuan awal ya. Di sini Bapak sudah siapkan apa namanya Google Form-nya ya. Penilaiannya nanti akan kalian kerjakan. Ini sebagai pretest ya. Pretest. Baik anak-anak sekalian, sebagaimana yang tadi sudah Bapak sampaikan, tujuan pembelajaran dan manfaat materi pembelajaran hari ini serta garis besar
kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita memasuki ke pembahasan materi ya tentang perilaku atau hikmah beriman kepada malaikat. Silakan disimak video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu hikmah beriman kepada malaikat Allah. Begitu, mari kita simak materinya berikut ini. Mudah-mudahan bisa kita cerna dan bisa kita terapkan. Yang pertama adalah hikmahnya, yang pertama adalah dapat mengetahui keagungan Allah dan kebesarannya. Kebesaran makhluk yang bernama malaikat pada dasarnya merupakan keagungan dari Sang Pencipta malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah melahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan perhatiannya terhadap manusia dengan diutusnya malaikat dalam rangka mengawasi manusia dengan mencatat amal-amal yang sudah dilakukan manusia dan berbagai bentuk kebaikan yang lain. Dengan Allah menurunkan malaikat, kita senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruh amal perbuatan kita tercatat dengan baik melalui malaikat Allah. Yang selanjutnya dengan adanya malaikat kita harus bisa menambah rasa syukur kepada Allah, karena setiap hari malaikat mendoakan kita, mendoakan supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya juga malaikat di sini adalah menurunkan wahyu. Patut disyukuri bahwa Allah menurunkan petunjuknya melalui malaikat. Jadi ketika manusia tersesat di jalan yang tidak baik, maka Allah menurunkan petunjuknya melalui malaikat dan disampaikan kepada nabi dan sampai kepada kita semua. Dengan turunnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjadi orang-orang yang tidak tersesat dan menjadi orang yang kembali ke jalan yang benar. Dan menambah rasa syukur lagi adalah kita sampai saat ini masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus, dan dengan perantara malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan, banyak harta, dan lainnya merupakan nikmat yang dari Allah yang patut kita syukuri. Semua itu tidak lain tidak bukan adalah karena salah satu peran malaikat yang membagikan rezeki kepada kita melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, tumbuhnya rasa cinta kepada para malaikat disebabkan ketaatan dan kepatuhan. Video ya. Perilaku atau tugas-tugas malaikat, hikmahnya beserta perilaku yang bisa kita ladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silahkan mulai berdiskusi. Sekarang pukul 10.20 Bapak kasih waktu 15 menit ya. Jadi sampai 10.35 kalian harus sudah selesai pekerjaannya. Silahkan mulai berdiskusi. Baik, waktu diskusinya sudah selesai. Apakah kalian pekerjaan sudah selesai? Sudah. Baik, kita bersama-sama akan simak ya. Teman kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ya, kelompok 1, enggak? Silakan kelompok 1 maju ke depan. 3 orang di sini berdiri untuk memaparkan ya. Kemudian 1 orang di sini duduk mengoperasikan laptopnya. Kemudian paparkan. Mencabut nyawa dan gimana yang pernah diteladani bahwa kita harus ingat kepada kematian, adanya kepada Allah yang langsung tugasnya berat, bahwa tugasnya berat. Dalam hukum bahwa kita harus taat kepada Allah, karena kita
akan mati. Ya. Baik, terima kasih. Lanjut, ada lagi? Dia mencatat bahwa cara menawanannya selalu ingat kepada Allah, menawanannya berpikir dan bersyukur. Malaikat Tauhid tugasnya mencatat amal baik. Ada yang tanya? Ya, teman-temannya ada yang muda. Pastikan namanya siapa ya? Saya. Kita harus mengaji, membaca Al-Quran, beribadah dan sholat waktu. Saya. Ya, nama. Bagaimana cara meneladani ini tugas malaikat Israfil? Malaikat Israfil tugasnya memeriksa kepala. Cara menawanannya kita harus selalu ingat dengan kematian. Ya. Baik, bagaimana cara meneladani malaikat Ridwan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Good semuanya ya, bagus. Dari kelompok 1, 2, dan 3 ya, presentasinya bagus. Hanya ke depan perlu ditingkatkan lagi ya, ditingkatkan lagi beberapa hal diantaranya. Usahakan tidak terpaku ke teks ya, apalagi ini sudah ditampilkan di sini di layar gitu ya, di papan tulis gitu kan sudah ditampilkan hasil dari diskusi kalian seperti itu. Jadi usahakan nanti tidak terpaku ke teks tapi pandangannya ke depan ya, melihat ke arah teman-temannya. Ya, baik anak-anak sekalian, kesimpulannya dari pembelajaran yang memiliki sifat-sifat yang mulia karena diciptakan khusus untuk taat dan patuh kepada Allah. Hanya sebagai manusia kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari sifat-sifat malaikat sesuai dengan tabiat kita sebagai manusia. Jadi antaranya selalu taat kepada Allah. Kita berusaha selalu taat kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali kesimpulan yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang Bapak akan mengadakan tes kembali ya, tes kembali, was tes menyampaikannya. Beriman kepada malaikat merupakan hukumnya patuh ain. Barang siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Hukum beriman kepada malaikat kita bisa meladani sifat-sifat malaikat diantaranya seperti tanggung jawab dan teliti dengan meladani sifatnya yang mulia. Diharapkan kita menjadi manusia di hadapan Allah. Nah, terima kasih. Alhamdulillah ya, tadi Bapak sudah melakukan evaluasi, kemudian teman kalian ya yang diwakili setoran putra setoran putri juga sudah memberikan tanggapan atau kesimpulannya ya. Tindak lanjutnya dari Bapak, tindak lanjutnya nanti Bapak akan di rumah akan mengecek satu persatu siswa ya dari kelas MPK 4 ini yang nilainya sudah di atas KKM 80 ke atas. Ya, nanti ada materi pengayaan atau tambahan yang Bapak berikan. Bagi yang nilainya di bawah KKM, ya Bapak akan berikan lagi soal remedial seperti itu yang nanti kalian kerjakan. Ya, itu saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, ya, semoga berfaedah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Salam hormat untuk Bapak Ibu orang tua kalian di rumah. Assalamualaikum.